Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini ya, Selasa 27 Oktober 2020, alhamdulillah kita telah sampai pada agenda kita bersama, yaitu kita akan melaksanakan webinar dari Fakultas Informatika Telkom University. Sebagaimana terlihat dalam slide, tema yang akan dibahas adalah ada apa dengan software engineering ya, disingkat AADSE ya, bukan AADC. Nah, pembicaranya ada dua. Yang pertama nanti ada Pak Jati Hilyamesyah Hussein, STMN, dan yang kedua yaitu Pak Dana Sulistyo Kusumo, STMT PhD. Agendanya akan kita susun seperti ini, sebagaimana terlihat dalam slide. Pembukaan 5 menit, nanti akan ada Maaf sekaligus. Pak, interupsi, slide-nya sepertinya tidak bergeser Pak ya? Oh iya. Atau tidak full screen ya? Ya, sebentar. Ini Pak, udah Pak? Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan Pak dilanjut. Iya. Terima kasih Pak Febri. Jadi agendanya kita akan lihat paparan dari dua pembicara langsung, pembicara 1 dan 2 ya. Lalu akan ada sesi tanya jawab dan penutupan nanti ya. Catatan nanti untuk mendapatkan sertifikat, para peserta harap mengisi feedback pada link yang akan dikirim pada kolom chat ya. Oke, kita lanjut dengan perkenalan. Pembicara pertama nanti adalah Pak Jati Hilyamesyah Hussein, STMN. Beliau adalah lulusan Universitas Telkom atau Telkom University, jurusan Informatika ya, angkatan tahun 2010. Lalu beliau melanjutkan kuliah Master of Engineering di Jepang ya, Waseda University, angkatan 2016 pada jurusan Computer Science dan Communication. Bidang keahliannya banyak ya. Ini saya rangkum saja, ada dua, yaitu di software engineering sama di game development ya. Bisa dilihat di situ ada software development life cycle, agile development, requirement elicitation, dan selanjutnya. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Telkom University, asisten profesor sejak tahun 2018. Apabila ingin berkomunikasi, ada alamat emailnya, yaitu sebagaimana terlihat ya, jati.iliamsa@gmail.com. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Pak Dana Sulistyo Kusumo, STMT PhD. Beliau lulusan Sarjana Institut Teknologi Telkom, jurusan Informatika. Berikutnya lulus dari Magister di ITB tahun 2014 ya, angkatan 2014, jurusan Information Technology. Lalu beliau melanjutkan program doktor di University of New South Wales, Australia pada jurusan Computer Science dan Engineering angkatan 2013. Bidang keahliannya meliputi, kita lihat di software engineering, information architecture, selanjutnya ya banyak sampai ke relational database design. Nah, saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Telkom University, juga merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika. Email beliau adalah ini danakusumo@telkomuniversity.ac.id. Demikian perkenalan untuk kedua pembicara. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada pembicara pertama, Pak Jati, untuk melakukan paparan. Oke, halo Ya, Pak. silakan Pak Jati.
Halo, suara saya terdengar? Halo, halo. Ya, kedengaran. Oke. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Bunyamin waktunya. Halo, salam kenal semuanya. Saya izin share screen ya. Share screen. Oke, udah keluar. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Jati Lamsa Hussein. Tadi udah diperkenalkan sedikit oleh Pak Bunyamin. Hari ini kita nyantai aja ya, nggak usah serius-serius amat, tenang aja. Sebenarnya saya pengen ngajak kenalan gitu ya sama Pak Dana juga nanti. Kita kenalan sebenarnya apa sih rekayasa perangkat lunak gitu ya. Dari saya ngejelasin apa sih sebenarnya RPL, emang sehari-hari efeknya apa buat kita gitu ya. Kenapa kita punya saya apalagi yang hidupnya emang di sini gitu ya. Emang ada apa sih sama RPL gitu sampai harus dibahas khusus gitu. Itu intinya hari ini. Oke, perkenalan dulu tadi siapa saya ya. Tadi udah hampir semuanya dijelasin ya. Pendek aja. Sekali lagi nama saya Jati Lamsa Hussein. Biasanya saya dipanggil pakai nama depan saya Jati gitu ya. Ya kadang-kadang nama orang Indonesia dan minta dipanggil belakang, tengah, saya panggil nama depannya aja yang gampang Jati. Oke, terus saya di sini di Telkom University udah 2 tahun dari 2018. Asalnya yang mulai dari NJFA, lecturer. Terus alhamdulillah awal tahun ini diangkat sebagai asisten profesor atau asisten ahli. Gitu. Terus saya juga dari S1 Teknik Informatika Telkom University sampai dari 2010 sampai 2014. Terus saya sempat masuk industri dulu sebagai game programmer di Batavian Studio. Kemudian lanjut ke kuliah S2 di Jepang di Waseda University. Gitu di bagian software engineering juga sih sebenarnya itu. Oke, perkenalan saya udah gitu nggak usah panjang-panjang. Sekarang sebaliknya saya pengen kenalan sama kalian. Oke, halo, apa kalian kenal Kahoot? Halo, halo. Saya mau share. Oke, apakah terlihat? Halo? Ayo, Ya. enggak yang mau join, silakan. Saya pengen kenalan sama kalian. Oke, ada Puan Maharani. Wah, namanya beneran Ibu Puan ini. Ayo, Mangga, silakan yang lain. Kalau Pak Febri, Pak Bunyamin mau ikutan, Mangga. Tertutup kok. Ayo, yang lain. Mangga, silakan dibuka di Kahoot, www.kahoot.it. Atau kalau punya aplikasinya, ini nih chatnya ya, ini chat. Oke. Itu kodenya di chat ada. Oke. Mang Oleh lagi UTS proses, kerjain soal UTS-nya, jangan ikut sini. Oke. Ayo, terus siapa lagi? Ayo. Yang lain, Kodel, Daywan, Hudaps. Aqua Gelas. Ada apa dengan Aqua Gelas? Oke. Raihan. Oh, namanya yang bener akhirnya, Raihan. Lemes, yuhu. Oke. Apa nih? Rian. Ada apa dengan Tarik Sis? Apalagi? Ayo. Ada lagi kah? Ujian tidak serius. Yang serius. Park Jimin. Sumongko. Ayo, Han.
Odading. Tadi udah ada. Oh, ditarik ya yang tadi. Bang Ohle-nya udah nggak ada, ganti Odading. Oke, aku Sang Prabu. Oke. Om Roy. Word Udil. Impostor. Oke, ada yang suka main Among Us. Ada Londok. Oke, Pagi Lord. L. Oke, 27. Yang lain masih ada yang mau ikut? Saya tunggu 1 menit lagi ya. Crewmate. Ada impostor, ada crewmate. Ada Donald Trump. Ada pendengar Donald Trump. Kadal. Oke, kita mulai aja ya. Siap-siap ke... Terusnya masih ada Blackpink. Proses sudah beres loh. Jago. Gue siapa? Nggak tahu. Tanya sendiri. Oke, kita mulai. Siap. Di depan komputernya, di layarnya. Mulai. Gak ada bener salah. Saya cuma pengen kenalan aja. Saya pengen tahu gitu ya. Pertanyaan pertama. Kalian tuh siapa sih sebenarnya? Aduh, muka saya langsung orange. Mahasiswa, bukan mahasiswa, dosen. Buat Pak Febri, saya tahu pasti milih yang ini gitu ya. Terus kepo banget, Pak Bunyamin juga dosen, jangan milih yang lain. Atau nggak mau jawab, ada kepo banget sih ngapain nanya ginian, terserah pilih yang mana. Oke, jawabannya ada mahasiswa. Bukan mahasiswa, saya nggak tahu siapa, ada 1 orang. Kok dosennya cuma 1 sih? Terus nanti ada Pak Bunyamin nggak ikutan kali ya? Oke. Ini, ada yang nggak mau ngasih tahu. Oke, kebanyakan mahasiswa. Oke, sip. Berikutnya, nah, saya pengen tahu sehari itu pakai komputer berapa jam ya sehari? Di bawah 5 jam, 5 sampai 10 jam, 10 sampai 15 jam, atau di atas 15 jam? Oke. Empat, 3, 2, 1. Oke. Kebanyakan 5 sampai 10 jam. Ada yang di atas 15 jam. Kapan tidurnya? Oke, nggak apa-apa. Ada yang di atas 15 jam, 10-15 jam 4 orang, di bawah 5 jam 3 orang. Oke. Terus pertanyaan ketiga. Silakan pilih lebih dari 1, nggak maaf salah. Aplikasi apa yang paling sering dipakai di sini? Yang suka TikTokan, yang suka Facebookan, Instagram, yang nge-game, suka nge-game, GGWP, terus berita, yang suka baca berita buat ngegibahin orang lain. Saya yakin ngiri berita itu biasanya buat gibah. Terus terakhir yang pengen jadi YouTuber, misalnya pengen seneng buka YouTube, enggak. Boleh lebih dari 1, silakan. Ya, kebanyakan gamer. 70, enggak, ternyata YouTube. Pada buka YouTube. Nggak tahu buka YouTube-nya nggak tahu karena pengen YouTuber atau karena seneng nonton, ya sama aja lah ya. Oke, suka YouTube disusul sama enggak, game dulu. Tukang game, banyak yang tukang main game di sini 75%, sosmed 60%, berita ada 40%. Oke. Nah, terakhir. Ini sih pertanyaan pribadi saya. Menurut kalian sepenting apa sih software atau aplikasi di kehidupan sehari-hari? Gak penting? Lumayan penting lah. Atau krusial banget? Atau kayak saya yang kalau nggak ada aplikasi, apalah arti hidup ini? Oh, oke. Ternyata kebanyakan sama seperti saya. Kalau nggak ada aplikasi bingung mau hidup ngapain. Ada 3 kebutuhan utama manusia. Sandang, pangan, papan, semuanya saya beli online. Jadi nggak ada aplikasi, saya nggak hidup. Gitu ya. Tapi kebanyakan tanpa aplikasi sangat penting berarti ya. Terus ada yang anggap sangat krusial, terus lumayan penting, tapi nggak ada yang milih nggak penting-penting amat. Oke, terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Saya pengen tahu sebenarnya kayak gimana. Jadi kebanyakan mahasiswa ya. Oke. Udah balik lagi ya ke slide saya ya. Oke. Kenapa tadi saya nanya itu? Karena biasanya saya pertama nanya orang itu kalau ngejelasin soal apa itu software, perangkat lunak.
biasanya sehari pakai berapa jam sih gitu ya. Ini saya nemu pertanyaan kayak gini tuh biasanya di forum Linux, ada di forum yang lain gitu ya. Sehari itu biasanya pada pakai berapa jam sih gitu. Di bawah 5 jam, 5 sampai 10 jam, 10 sampai 15, di atas 15 jam. Kalau kata survei, rata-rata itu sedunia 3,4 jam. Nah, tapi 3,4 jam itu bergabung sama kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak pakai aplikasi. Jadi rata-ratanya emang turun banget gitu ya. Dan ternyata ketika saya coba di sini emang bener. Rata-rata di atas 5 jam. Ada sampai di atas 15 jam. Nah, kalau saya gimana gitu ya. Nggak tahu kalian sama kayak saya atau enggak. Kalau saya ini, timetable saya sehari-hari kayak gini. Jam 5.30 bangun. Bangun sama apa? Alarm di smartphone, pakai aplikasi. Jam 5.30 sampai jam 6 cek berita. Lewat sosmed lah, lewat medium lah, dan lain-lain. Ya sama, pakai aplikasi di smartphone. Terus jam 6 sampai jam 7 berkendara ke kampus, pakai Maps. Karena kadang-kadang saya lihat, oh jalan ini macet, terus belok gitu. Otomatis. Sambil ngedengerin lagu lewat Spotify, lewat YouTube Red, macam-macam ya gitu. Terus jam 7 sampai jam 12 kerja, udah jelas kerja pakai komputer. Office lah, yang bentuknya PowerPoint, Docs, Excel, atau chat yang tangtung-tangtung setiap menit gitu ya. Karena terus koordinasi ya, itu kerjaannya. Terus makan siang jam 12 jam 1, saya makan di kantin Telkom. Bayarnya pakai apa? Pakai link aja. Pakai e-money atau mesen dari luar pakai GoPay gitu. Oke. Nah, terus jam 1 sampai jam 4 kerja lagi. Tetap pakai aplikasi lagi. Jam 4 sampai jam 5 balik jalan lagi. Pakai aplikasi Maps lagi, dengerin musik lagi. Sampai rumah, saya minta tolong Mamang Gojek buat nyariin saya makanan. Ternyata saya, halo, apakah saya masih tersambung? Masih. Oke. Silakan. Nyari makan malam, saya bergantung sama tukang Gojek. Gitu ya, untuk mengantarkan ke rumah saya. Kalau nggak ada makanan. Terus jam 6 sampai jam 8 main game. Main game di komputer, di konsol, gitu ya, di HP, banyak lah gitu. Terus biasanya habis itu jam 8 sampai jam 10 istirahat. Entah nonton video di YouTube yang nggak jelas gitu, important videos, kalau kalian yang sama kayak saya suka nyarinya yang kayak gituan, important videos, meme, dan lain-lain, atau baca-baca, e-book reader, TV gitu ya. Oke. Dan ketika tidur pun, saya pakai aplikasi namanya Smart Lamp, di mana lampunya bakal mati sendiri, nyala sendiri pagi-pagi. Saking bergantungnya saya sama aplikasi. Gitu ya. Dan ini sebenarnya udah sesuatu yang kayaknya umum gitu ya. Mungkin kalau smart lamp-nya enggak, tapi saya rasa yang lain udah umum gitu ya. Ini kondisi dunia kita saat ini, di mana dari bangun sampai tidur kita tuh digangguin terus sama yang namanya software gitu ya. Dalam bentuk aplikasi kah, dalam bentuk sistem kah gitu. Nah ini gitu. Kenapa tadi saya nanya? Saya penasaran aja sih sebenarnya kalau dibandingin saya, orang lain kayak gimana. Ternyata sama aja gitu ya. Kehidupan kita emang sudah dipenetrasi sama software di mana-mana. Oke, jadi kenyataannya like it or not, for better or worse gitu ya. Ya kita saat ini pasti ada gitu. Selalu ada perangkat lunak di kehidupan kita. Ya sekarang aja mau kelas ini ya lewat Zoom. Zoom itu perangkat lunak. Gitu ya. Tadi kita pakai Kahoot, kita pakai apa dari pagi pasti kalian udah pakai perangkat lunak di mana-mana. Nah, ini yang jadi dasarnya kenapa RPL penting nantinya. Gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa perangkat lunak saat ini udah jadi bagian penting dari kehidupan kita. Nggak lagi kayak dulu, di mana perangkat lunak itu tertiary gitu ya, tambahan. Sekarang perangkat lunak udah penetrasinya kemana-mana. Dari sekedar nyari makan, bangun tidur, sampai kerja, gitu. Sampai sistem-sistem yang kalau yang rusak, nanti nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu ya. Itu kenyataannya saat ini. Oke. Dan tadi bentuknya macam-macam. Email, tadi Pak Bunyamin ngasih kontak saya email, jati.hilliamsyah@gmail.com. Saya cek email itu hampir setiap 10 menit sekali, gitu ya, karena pasti ada yang ngirim email. Kalau nggak dicek pasti ada masalah, gitu ya. Terus medsos, ya kita semua kenal lah medsos, yang tempat kita misuh-misuh, tempat kita ngegibah, gitu ya.
tapi bisa jadi tempat kerja juga, ketemu komunitas ya kita pakai medsos. Terus kata saya yang paling penting buat orang Indonesia adalah ojol. Saya nggak bisa hidup nggak pakai ojol. Kalau udah malas, kadang-kadang saya tinggalin motor di kampus karena hujan, pesen mobil gitu ya. Terus nyari makan pakai ojol, ngirim barang pakai ojol. Saya nggak tahu lagi ojol bisa apa lagi, nggak ngerti lagi gitu. Tapi ya di Indonesia kayaknya salah satu yang paling ubiquitous gitu ya, paling banyak itu ojol. Nah, tapi nggak cuman apps doang gitu ya. Kita punya lagi operating system yang sifatnya lebih mendalam, yang nggak langsung kerasa sama kalian. Operating system, terus ada web browser, atau kalian pakai e-banking, belakangnya kayak gimana sih gitu. Itu juga software. Jadi di mana-mana sekali lagi software gitu ya. Kita nggak bisa kabur dari yang namanya software zaman sekarang. Kecuali kalian pengen hidupnya lebih lambat ya silakan, tapi setahu saya untuk modern convenience kita nggak bisa pergi dari yang namanya software. Gitu. Oke, nah dari sini kita berangkat gitu. Kenapa penting rekayasa perangkat lunak? Jadi kalau kita ngomong rekayasa ya keteknikan gitu ya. Nanti detailnya ya padanya yang menjelaskan apa sih engineering itu. Nah, tapi ketika kita punya sesuatu kita pengen engineeringnya gitu, apalagi yang krusial buat hidup. Kalau kalian ketemu jembatan disebut jembatannya nggak meyakinkan, pasti kalian nggak mau lihat jembatannya. Nah sama di sini juga gitu ya. Jadi ceritanya gitu ya, kalau dulu zaman saya pertama komputer 1999 berapa ya saya kata lupa. Itu komputer itu cuman ada di sini pikirannya, ada di sebuah kotak gitu ya, yang ada layarnya, ada mouse-nya, ada keyboard-nya. Masukin datanya lewat floppy disk, kalau dulu ya namanya gitu, floppy disk, dimasukin, install software-nya, jalan di sana semuanya. Makin ke sini kita makin banyak pakainya. Bisa transport di pertama dulu namanya apa, PDA, mungkin kalian kenal nggak nggak ya, namanya PDA, personal digital assistant ya kalau nggak salah tuh. Nah itu kita mulai punya aplikasi di saku gitu ya. Kalau dulu aplikasi itu di meja gitu ya, pas ada di meja harus duduk, sekarang udah ada di saku, namanya PDA. Dari PDA berubah jadi smartphone, ada tablet dan lain-lain yang akhirnya masuk ke zaman sekarang. Yang HP kalau saya lihat itu sehari saya bisa sampai 4-5 jam katanya screen time-nya. Saya juga nggak tahu bener atau enggak trackingnya gimana, tapi 4-5 jam. Dan itulah kondisinya sekarang, di mana kita sangat bergantung gitu ya sama perangkat lunak yang biasa di sini gitu. Tapi itu yang cuma kelihatan sama kita. Pada kenyataannya kita nggak cuma di sini, tapi di sini juga. Ini apa? Ya jelas satelit gitu ya. Baik satelit, baik sistem perbankan, sistem pemerintahan, sistem militer, terus apa lagi ya? Hampir semuanya lah ya. Hampir semua bagian sektor krusial di kita itu menggunakan software untuk berjalan gitu. Oke. Dan yang kayak gini beda cara kerjanya sama yang kita pakai di meja kita gitu ya, atau di HP kita. Nah ini jadi perhatian khusus gitu ya. Jadi sekali lagi nggak cuma di desktop, tapi di belakang juga banyak gitu. Yang nggak terlihat banyak. Ketika kalian pakai Google Maps, di belakangnya yang gede, di depan kalian cuma satu kotak doang gitu ya, Maps doang. Nah itu kenyataannya di sini. Seiring perkembangan waktu lebih parah lagi. Mobil aja punya software sekarang. Kalian kenal mungkin ini Tesla. Tesla pakai software gitu ya. Tesla pakai software. Terus ini apa, Amazon, saya lupa namanya, kok jadi lupa, Alexa itu udah dipasang di rumah, apalagi di US banyak banget katanya pasang Alexa untuk ngebantuin kerjaan sehari-hari. Sekedar nanya sekarang jam berapa aja lewat Alexa. Alexa, please tell me what time is it. Ada jamnya gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa saking malesnya manusia ya, tapi gitu. Jadi kondisinya sekarang kita software sekali lagi ya, bukan masalah kita doang secara yang kelihatan di smartphone gitu ya, atau di komputer atau di konsol, tapi udah merambat ke semuanya gitu. Sistem-sistem yang nggak kelihatan kayak tadi perbankan,
Kalian mungkin pakai e-banking cuma tahu pencet kirim gitu. Di belakangnya bejibun banget gitu kodenya. Itu jadi sesuatu yang menarik saat ini kondisinya. Terus mulai merambat ke bagian-bagian lain. Tadi saya bilang lampu saya aja itu ada softwarenya. Gitu ya. Sekedar lampu yang kalau zaman dulu itu apa sih lampu gitu ya. Sekarang sekedar lampu aja bisa dipasang timer, bisa dipasang ajep-ajep gitu ya. Ajep-ajep dipasang settingnya ntar nyalamati sendiri. Ya, itu kondisi sekarang gitu ya, dengan IoT, dengan AI, terus semuanya lah ya. Hampir semuanya saham dan lain-lain itu menggunakan software. Ini yang jadi pendorong gitu ya kondisi di saat ini. Nah, masalahnya saking merambatnya, kalau gagal, kita mungkin yang paling umum kayak gini ya, warning atau error, biasalah ketemu. Kalau yang suka main game biasanya misu-misu data save-nya hilang gitu. Data gue hilang, ya kayak gitu. Ya, tapi ini masih normal gitu ya. Mungkin sesuatu yang biasa. Udah kayaknya kalau mau pakai komputer mau nggak mau ya harus biasa ketemu sama kayak ginian gitu ya. Ada error, ada warning gitu ya. Ya ini sebenarnya warning jokes gitu ya. Udah tahu di warn 3 kali bahwa file ini nggak ada tapi terus dicobain. Ya, itulah gitu warning. Nah, tapi ini kondisinya apakah semua software yang gagal kayak gini? Enggak gitu. Sayangnya enggak. Seandainya software gagal itu cuman segini gitu gagalnya, ya kita bahagia. Sayangnya ini salah satu contohnya. Dulu ada bangunan namanya Hartford Coliseum. Ini di Amerika, dibikin lewat mungkin ada yang suka desain CAD, Computer Aided Design gitu ya. Softwarenya dia pakai buat ngerancang Hartford Coliseum-nya gitu. Ternyata si softwarenya salah. Softwarenya salah dan memperkirakan yang satu bahan itu kayak gimana gitu. Kalau nggak salah gitu. Jadi bahwa ini ada asumsinya steel roof itu. Jadi kalau kalian bikin kayak CAD itu, CAD, kalau Indonesia apa ya? CAD gitu ya. CAD itu atap besinya itu bisa disimulasiin kayak gimana. Yang hitungannya salah. Ketika hitungannya salah, dipakai sama si arsiteknya, dianggap, oh ternyata bisa kok, kata simulasinya kayak gini. Gitu. Diterapkan, dibangun, ternyata salah. Salah, nggak bisa dipakai, dan kerugiannya secara material 90 juta dolar Amerika. 90 juta dolar Amerika. Kalau di Indonesiain berarti berapa? 900 miliar, 1 triliun, hanya karena sebuah programming mistakes gitu ya. Ada sebuah variabel yang nggak kehitung. Nah ini gitu. Ini kejadian yang cukup besar gitu ya. Dan ini biasanya jadi cerita awal kalau kenapa sebenarnya jadi penting. Masalahnya bisa sampai segitu. Oke, 90 juta. Kayaknya udah gede banget ya. Tadi berapa ini? 1 triliun. Oke, kayaknya gede banget 1 triliun. Hilang gara-gara salah ngoding gitu. Masalahnya masih bisa lebih gede lagi. Ini namanya Mars Climate Orbiter. Gitu ya. Ini tuh punyanya NASA gitu. Nah, dibikin di 1998, terus tujuannya untuk mengorbit di planet Mars. Gara-gara salah, kalau nggak salah sih salahnya adalah konversi dari imperial matrix, feet, terus yard yang kayak gitu ya, berubah ke meter. Nggak bulat angkanya, terus salah program. Gitu. Akhirnya apa? Menghilang, begitu sampai daerah Mars menghilang, dia jatuh ke planet Mars-nya langsung karena salah ngitung, salah program dikit gitu. Kerugiannya berapa? 327,6 juta dolar Amerika. Yang berarti kalau di kita udah nggak kehitung. Yakin kita nggak akan pernah kebayang uangnya segede apa gitu. Itu ada. Terus ada juga yang lain saya nggak masukin di sini yang sampai meninggal gara-gara salah gitu waktu programming. Tadi kita lihat bahwa Tesla udah punya mobil yang jalan sendiri pakai software. Kalau softwarenya salah ngerem, mau gimana gitu. Nah itu. Jadi kondisinya saat ini software itu jadi bermasalah. Kita semua pengen menyelesaikan semuanya lewat software,
Tapi software sendiri belum pasti bagus gitu. Gitu ya. Jadi pasti bisa jadi ada masalah. Pasti ada masalah yang harus dipikirkan gitu. Jadi ketika kita pengen pakai software, sebenarnya yang kita pengen kan ini kan. Software yang aman, software yang nyaman, dan andal. Aman, iya kita nggak akan kehilangan data. Kalau kita pakai mobil yang ada softwarenya, kita nggak akan tabrakan. Ngapain kalau tabrakan dengan bawa sendiri gitu ya. Aman. Dari internal, dari eksternal, nggak ada yang nyuri, nggak ada yang apa gitu. Kedua, nyaman. Kita bisa pakai dengan enak gitu ya. Karena aman itu pasti tabrakan sama nyaman. Kita pengen keluar rumah nggak usah kunci pintu sama sekali. Kita pengen keluar rumah, jalan aja langsung. Pulang-pulang nggak ada yang hilang gitu. Tapi kenyataannya kalau nggak dikunci berhari-hari pasti ada yang hilang. Yang namanya aman pasti bertabrakan sama nyaman. Gitu. Tapi tetap kita pengen yang nyaman. Dan selain nyaman, yang gampang dipakai, kita juga pengen yang andal. Gitu ya. Saya rasa semua manusia di bumi, nggak semua sih mungkin, tapi yang ikutan di sini lah minimal, pasti pernah ngerasain pakai sebuah sistem informasi atau apa yang saking banyaknya orang pakai nge-crash. Pasti saya yakin semuanya pernah gitu ya. Ya kita pengen andal gitu, bahwa ketika dipakai banyak orang tetap jalan. Ketika saya salah input tetap bisa ngasih tahu bahwa ini salah gitu. Nah ini yang kita pengen gitu. Nah hal ini yang mendorong kita untuk membuat sebuah keilmuan, sebuah pendekatan untuk membuat software gitu ya. Yang kita sebut namanya rekayasa perangkat lunak gitu. Apa rekayasa perangkat lunak? Bla 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 bla, bawahnya di bawah. Nggak usah diapalin lah. Intinya kita punya approach yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi. Intinya sistematis, disiplin, terkuantifikasi. Untuk pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan. Apa yang kita pakai adalah konsep engineering. Konsep engineering adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam suatu domain dengan pendekatan tertentu, gitu ya. Jadi di sini kalau saya ngomong software engineering itu ada bukan karena kita bisa memanfaatkan software, tapi karena ada orang yang mau memanfaatkan software. Gitu. Itulah posisinya software engineering, gitu ya, rekayasa perangkat lunak. Oke. Terus emang pernah ya Pak? Ini saya rasain. Emang apa efeknya ke saya gitu ya? Ya kah nggak tahu ya, tapi ya kalau di kelas mungkin bisa jawab langsung. Nggak tahu di sini apakah semuanya di mute atau enggak. Nah, gimana kerasanya? Ada nggak yang pernah ikutan ini? Software update bisa di Windows, bisa di iOS, bisa di Android, atau aplikasi Gojek kalian lagi mau pesan makanan lapar tiba-tiba ngupdate dulu gitu ya. Atau Grab ya sama aja lah ya, Tokopedia dan lain-lain. Apakah itu update? Update itu dibuatnya lewat RPL gitu, sebagai bagian dari engineering-nya software. Kita tahu ada masalah, kita tahu ada yang harus dikembangkan ulang, makanya kita punya update. Atau mungkin yang kayak saya, tukang main game, ikutan open beta. Gitu ya. Kita pakai aplikasi yang sebenarnya belum dirilis, kita ikutan main buat ngebantuin tim developernya nyari masalah gitu ya. Namanya open beta gitu. Ngapain sih sebenarnya open beta? Ya testing gitu. Kita memastikan bahwa si produknya berkualitas. Gitu ya. Apa yang sudah dibuat gak ada masalah. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kegiatan engineering ini udah terintegrasi loh di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang sering gak kerasanya ya tadi gitu ya. Karena kita udah terlalu ubiquitous, kayaknya udahlah ada di situ gitu aja. Nah, pada kenyataannya yang namanya software engineering itu udah jadi bagian kehidupan modern gitu ya. Kita nggak bisa meninggalkan tadi. Gitu ceritanya. Oke, nah sebagai penutup, ini kalimat saya biasanya. Hidup modern itu bergantung kepada kualitas perangkat lunak. Perangkat lunak yang nggak berkualitas, hidupnya makin susah gitu ya. Oke, dan RPL ada untuk menjawab tuntutan itu. Jadi RPL ada di kehidupan kalian sehari-hari gitu. Jangan lupa, jangan sampai oblivious gitu ya. Apalagi di sini kan pada mahasiswa ya tadi saya lihatnya. Jangan sampai salah paham bahwa software itu cukup di coding gitu ya. Nanti Pak Dana menjelaskan bahwa software itu nggak cuma di coding gitu ya. Dan untuk menciptakan yang berkualitas, RPL itu ada. Gitu. Oke.
Oke, segitu aja dari saya. Kita ngobrol aja di sini gitu ya. Thank you for listening. Any question gitu ya, terserah sih mau nanya apa aja. Terserah moderator ngizinin atau enggak pertanyaan yang out. Boleh. Enggak. Terima kasih Pak Jati. Barangkali langsung saja ya Pak Febri, kita lanjut ke pemaparan pembicara kedua. Pak Dana, silahkan. Waktu dan tempat saya serahkan. Oke, baik. Saya bisa minta bantuan slide-nya dulu, Pak Benyamin. Ya. Kebetulan Slide saya bisa minta tolong ditampilin. Pak Febri akan membantu share. Pak Febri, siap. Silakan Pak, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih, Pak Febri. Baik, langsung saja ya. Jadi, terima kasih waktunya Pak Benyamin, Pak Febri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dana Sulistyo Kusumo. Lalu slide-nya sudah ya. Slide-nya sudah, maaf ya. Oke. Ya, jadi saya Dana Sulistyo Kusumo, bisa dipanggil Dana. Kemudian saya dosen di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika. Jadi saya satu prodi dengan Mas Jati, ya, seperti itu. Tema hari ini adalah software developer versus software engineering. Ini kita akan coba mengulas software developer itu apakah sama atau beda dengan software engineer. Jadi ini berawal dari cerita ya. Jadi ini ada 3 orang gitu ya, lagi proyek, kemudian mereka istirahat, kemudian mereka masuk ke suatu restoran. Yang satu itu adalah software developer. Orang yang kedua ini adalah software engineer. Kemudian orang yang ketiga ini adalah coder. Nah, kemudian setelah dipersilahkan gitu ya, duduk nyari tempat, nah pelayannya bilang ke pelayan yang lain, gitu kan ya. Itu ada 3 programmer, gitu kan ya, yang baru masuk. Jadi di sini apa ya, cukup ramai gitu kan ya, yang masuk software developer, software engineer, dan coder. Kemudian disebut orang adalah programmer. Nah, ini apakah beda atau sama? Nah, mari kita coba lihat ya, dengan melihat posisi software developer dan software engineer. Oke, next. Nah, pertama kita lihat dulu definisi, gitu ya, definisi. Nah, ini mohon maaf ini apa namanya, karena Mas Jati ini milenial, jadi slide-nya apa namanya ramai, banyak gambar atau contoh-contohnya, karena saya dosen tua, jadi cukup banyak teksnya gitu kan ya. Oke, semoga sih namanya interaktif juga gitu ya, jadi biar nggak bosan. Oke, software developer ini adalah secara pekerjaan ini terkait dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah software, tadi cukup banyak dijelaskan oleh Mas Jati gitu kan ya. Nah, maka pekerjaan yang kemudian membuat perangkat lunak dan biasanya adalah dengan melakukan coding gitu ya, atau membuat program gitu ya, dan itu pasti butuh komputer, dia nulis source code gitu kan ya. Itu adalah pekerjaannya namanya software developer. Nah, sementara software engineer sendiri ini kalau terjemahan di Indonesia adalah secara pekerjaan namanya insinyur gitu ya. Jadi ini adalah orang lulusan teknik informatika gitu kan ya. Kalau teknik informatika yang apa, engineer ya teknik informatika gitu ya. Kemudian ada teknik sipil gitu kan ya. Nah, sekarang di Indonesia ini ada rekayasa perangkat lunak. Oh ya, jadi
engineering. Jadi kalau engineer itu orangnya kita nyebutnya insinyur. Kalau engineering sebagai kata benda itu diterjemahkan sebagai bisa teknik, bisa rekayasa, gitu ya. Dan prodi kami ini adalah prodi S1 rekayasa pelangkat lunak. Nah, sekarang kembali ke software engineer. Ini adalah pekerjaan yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip teknik atau engineering untuk membantu dalam pembuatan software. Jadi sebetulnya software developer dan software engineer ini sama-sama membuat software, mengembangkan perangkat lunak. Itu sebetulnya adalah sama. Cuma bedanya software engineer ini juga dalam pekerjaannya ini menerapkan prinsip-prinsip teknik atau engineering. Nah, ini karena tadi sebagian dari audiens saya ini adalah mahasiswa, mungkin juga kami berharap ada siswa SMA atau SMK. Nah, ini sebetulnya lebih ditujukan kepada para siswa ataupun juga para mahasiswa tingkat awal. Nah, sekarang kita coba akan lihat, kita bedah apa itu engineering, kemudian nanti kita juga akan lihat software developer itu apakah hanya ngoding saja, gitu kan ya. Oke, next. Nah, maka kita lihat ini adalah metode engineering. Jadi metode engineering ini tentu saja yang akan melakukan adalah software engineer, gitu ya, karena software engineer ini akan menerapkan secara umum metode seperti ini di dalam pekerjaannya, di dalam pembuatan perangkat lunak. Yang pertama adalah berangkat dari problem. Ya, jadi berangkat dari masalah. Jadi contohnya masalahnya diinginkan membuat software atau perangkat lunak untuk untuk supir otomatis, gitu kan ya, misalnya di mobil Tesla atau di mobil yang autopilot, gitu kan ya. Nah, itu adalah problemnya atau targetnya. Nah, kemudian setelah itu dilakukanlah background research. Jadi dilakukan si engineer ini kemudian melakukan riset-riset atau penelitian, baca-baca atau nyari-nyari informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang, oleh industri dalam menjawab problem yang sedang dikerjakan atau diangkat. Jadi contohnya karena tadi problemnya membuat software untuk supir otomatis, maka dilihat dulu pencapaian saat ini di bidang supir otomatis seperti apa. Nah, kemudian setelah itu dibuatlah daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan ini sebetulnya adalah poin-poin atau daftar apa saja yang harus dikerjakan, diselesaikan dalam rangka untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Nah, kemudian karena biasanya juga, gitu kan ya, orang-orang yang engineering atau orang teknik sini, karena juga skop masalahnya juga seringkali menengah atau besar, maka biasanya bekerja dalam tim, dan di dalam tim ini kemudian dilakukan brainstorm. Brainstorm itu apa sih? Curah pendapat itu ya. Jadi berdiskusi, gitu kan ya. Kemudian dari diskusi itu kemudian nanti akan coba dievaluasi informasi-informasi yang ada ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada, kemudian akan coba dipilihlah solusi. Jadi solusi ini pada dasarnya menjawab problem yang diajukan di awal. Nah, kemudian secara metode engineering selanjutnya ini adalah setelah dipilih solusi, maka solusinya ini akan dikembangkan, gitu ya, akan dibikin prototipe, gitu ya. Dan fungsi prototipe ini bukan produk akhir atau produk final, dia, tapi adalah berfungsi menyerupai dengan produk final, tapi juga masih dilakukan pengembangan, masih dilakukan atau nantinya juga akan dilakukan pengujian atau testing, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu si solusi yang prototipe ini kemudian diuji coba. Maka mungkin kita juga sering lihat ada
ada mobil yang masih dalam masa prototipe, ini diuji coba gimana kalau nanjak, kalau nurun, kalau medannya berbatu-batu dan seterusnya. Nah, hasil dari pengujian ini tentu saja ada atau terdapat dua kemungkinan gitu kan ya. Yang pertama, tentu saja solusinya ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah ditetapkan sebagai bagian dari masalah yang ingin diselesaikan gitu kan ya. Namun bisa saja gitu kan ya, si solusi yang dibikin ini hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan-kebutuhan dari masalahnya gitu kan ya. Ataupun bahkan sama sekali tidak memenuhi daftar kebutuhan dari masalah gitu kan ya. Sehingga di sini terlihat kalau belum memenuhi ataupun bahkan tidak memenuhi kebutuhan, prosesnya ini kemudian berulang gitu ya. Dan berulangnya ini sebetulnya sesuai kebutuhan, jadi berdasar data pengujian, maka kemudian dilakukan jadi tergantung kebutuhannya, apakah harus kembali ke tahapan yang lebih awal, harus diskusi lagi, harus mengevaluasi, bahkan mencari solusi yang lain gitu ya. Jadi contohnya kalau ini saya ngasih contohnya di bidang yang lebih enak dipahami, misalnya yang tadi autopilot, mobil autopilot itu ya, yang self driving machine gitu kan ya. Jangan-jangan akan lebih baik kalau bagian setirnya itu di tengah gitu kan ya. Nah itu who knows gitu kan ya, siapa tahu gitu ya. Artinya kita bisa bikin percobaan seperti itu gitu kan. Jadi bisa sampai merubah rancangan desainnya, atau juga bisa merubah prototipenya gitu ya. Bentuknya tadinya bulat kemudian dibikin agak lonjong gitu ya. Nah, kemudian ataupun juga sebetulnya bisa dilakukan pengetesannya. Jadi ini kalau tidak memenuhi kebutuhan, ini prosesnya diulang, namun bisa disesuaikan. Jadi tidak perlu baliknya itu terlalu awal prosesnya. Dan kemudian kalau pada akhirnya sudah memenuhi semua kebutuhan, maka hasilnya ini dikomunikasikan, termasuk diumumkan, dipublikasikan, ataupun juga ada strategi-strategi lain yang terkait dengan penjualan produk atau inovasi. Nah, ini kurang lebih adalah metode engineering gitu ya secara umum. Jadi metode engineering ini berangkat dari adanya masalah dan kebutuhan, kemudian dibikinlah solusi yang mengikuti tahapan-tahapan engineering untuk memberikan solusi. Oke, jadi kebayang ya, begini yang dilakukan oleh software engineering, gitu kan ya. Tahapannya adalah sama karena ini bidang engineering, cuma atau khususnya software engineering ini, maka yang dibikin ini adalah solusinya berupa software, oke ya, seperti itu. Baik, next. Nah, ini sekedar untuk memberikan overview atau gambaran singkat gitu ya, khususnya bagi adik-adik yang masih SMA atau SMK ataupun juga mahasiswa tingkat awal. Di dalam proses pembuatan perangkat lunak itu ada namanya proses, tahapan, atau aktivitas. Dan kita bisa melihat ini ada contoh, nama modelnya waterfall model. Ini model yang klasik, yang tradisional gitu ya. Jadi awalnya modelnya seperti ini. Kalau sekarang sih sebetulnya sudah sudah berkembang gitu ya. Ada model lain yang lebih kekinian, tapi kita juga bisa melihat atau mengacu pada model yang awal ini. Jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan atau proses gitu ya dalam membangun software, pertama kita dari requirement itu seperti halnya tadi, ini adalah daftar kebutuhan ya. Tentu saja di atas requirement itu sebetulnya ada problemnya apa sih gitu ya, targetnya apa sih bikin software, apakah untuk self driving car, apakah untuk sistem pengendali roket jarak jauh, untuk reaktor nuklir, membuat software kalkulator, membuat sistem informasi dan seterusnya, bikin game gitu kan. Nah, itu adalah problem ataupun targetnya. Nah, setelah
kita mempunyai requirement gitu ya, dan apa namanya di dalam disiplin di bidang rekayasa tata kelola ini kita juga mengenal dokumen, jadi kemudian itu juga didokumentasikan seperti itu. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah mendesain software. Desain ini kemudian dilakukan pemodelan gitu ya. Jadi analoginya ini kalau di bidang apa namanya engineering yang lain, di bidang teknik yang lain kita mengenal teknik sipil sama arsitektur gitu ya. Jadi kalau arsitek ini dia membuat satu bangunan atau konstruksi, dia bikin maket, dia bikin apa namanya blueprint gitu ya, menggambar dokumen teknis kayaknya. Nah, itu sebetulnya adalah proses desain gitu kan ya. Dan software pun juga bisa didesain, tapi tentu saja untuk software kita nggak bikin market yang kelihatan secara fisik gitu ya. Nah, itu ada pemodelan-pemodelan untuk desain software yang bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita punya desain gitu kan ya, maka dari desain atau model yang dibikin ini digunakan sebagai acuan untuk implementasi. Dan implementasinya kita ini gitu kan ya, di dunia atau software itu adalah dengan cara menulis kode program ya, source code gitu. Dan ini nanti menghasilkan software. Nah, apakah sudah selesai? Jika kita sudah menulis software dan sudah bisa kita mulai lihat bentuknya, user interface, tampilannya gitu kan ya. Nah, ternyata secara proses itu belum selesai, karena proses selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi itu nama lain dari testing, dari pengujian. Jadi diuji apakah benar nih kalkulator yang program kalkulator yang saya bikin, kalau saya mengalihkan 2 kali 3 hasilnya adalah 6, jangan-jangan 2 kali 3 hasilnya adalah 5 gitu kan ya. Jadi kelupaan memanggil atau menggunakan operator kali dengan operator tambah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan gitu kan ya, verifikasi atau pengujian. Nah, kemudian setelah selesai atau bahasa kita itu lolos pengujian, dan yang paling akhir itu pengujian namanya adalah user acceptance test. Pengujian yang dilakukan di sisi customer kita gitu ya. Kalau mereka bilang ini software-nya sudah oke, maka software itu kemudian mulai digunakan. Nah, di dalam penggunaan ini gitu kan ya, seperti halnya kita, software juga ada software aging. Software aging itu terkait dengan umur, dengan software kok bisa tua atau menua ya. Iya, karena di luaran sana gitu kan ya, perubahan itu terjadi. Jadi kalau dulu misalnya pernah dibikin software gitu kan ya untuk ujian apa sih kalau SMK itu ujian negara ya, ujian ya lah ya seperti itu. Nah, ternyata Pak Menterinya ganti, kebijakannya ganti, software yang dulunya dipakai misalnya untuk ujian akhir gitu ya nasional menjadi, karena uangnya nggak ada jadi nggak kepakai gitu kan ya. Dan banyak hal yang kemudian karena aturan, karena kebijakan itu bisa membuat software itu bisa aja nggak kepakai sama sekali, bisa aja yang kepakai itu 50%, yang 50%-nya nggak kepakai karena aturannya berubah. Nah, maka kemudian perlu dilakukan yang namanya maintenance. Maintenance itu pemeliharaan gitu kan ya, yang berubah-ubah, kemudian kita tulis ulang kode barunya gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah prosesnya. Nah, dan kurang lebih kalau tadi terkait dengan software developer ya, software developer ini mungkin kalau secara sempit itu fokus pada pekerjaan di tahap implementasi, di tahap bikin kode program gitu ya, source code. Tapi juga sebetulnya kalau kita perluas software developer, berarti ini adalah orang yang juga misalnya bekerja dan termasuk secara spesifik atau fokus bekerja di bagian desain, maka kemudian menjadi software designer gitu ya. Kemudian yang software developer yang misalnya fokus di bagian requirement, maka kemudian secara pekerjaan namanya menjadi requirement engineer atau juga bisa business analyst gitu kan ya. Nah, yang orang
yang fokus misalnya bekerja di bagian verifikasi atau testing, kemudian namanya menjadi software tester dan seterusnya gitu ya. Nah, ini apa namanya, kita bisa melihat skopnya, bisa mulainya atau asalnya sebetulnya dari implementasi atau pemrograman, kemudian kalau secara fokus tadi sudah disebutkan beberapa contoh profil pekerjaan yang khusus. Oke, next. Kalau ada pertanyaan, maaf. Oke, sebentar ya, ada beberapa. Gimana nih Pak Moderator, apakah coba dijawab dulu? Bisa Pak, langsung bisa. Oke, sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Hilmi Fadlur Rahman. Tapi nggak tahu nih, tanyanya ke saya atau Mas Jati ya? Sebentar ya. Ntar saya aja deh. Saya akan memilih pertanyaan dulu dari Junifer Adam. Metode engineering yang cocok untuk proyek skala besar dan untuk proyek skala kecil. Oke, sebentar. Ini saya asumsikan ini pertanyaannya pasti engineeringnya di bidang software lah ya, gitu kan ya. Karena tema hari ini kan ada apa dengan software engineering, gitu kan ya. Oke, jadi ini mengingatkan saya ke soal UTS hari ini. Sebentar, ada mahasiswa saya nggak ya? Oke, beda dikit sih. Jadi apa? Jadi ya tentu saja yang terjadi, gitu ya, kalau kita ngomong metodologi software engineering, gitu kan ya, itu ada beberapa, gitu kan ya. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau besar sama kecilnya masing-masing itu bisa diatur strateginya, gitu kan ya, untuk menjadi besar atau kecil, gitu ya. Jadi artinya tidak selalu yang pertama untuk proyek ukuran proyeknya, gitu kan ya. Tapi juga yang perlu dilihat itu, jadi perlu diketemukan tuh, gitu ya, perlu diketemukan metodologinya dengan size dan kompleksitas, gitu ya. Jadi ada sebetulnya proyek skala kecil, misalnya ini proyeknya skala kecil, bikin software untuk pengendali alat yang ditanam di jantung, gitu kan ya. Kalau kita ngomong skalanya itu kecil karena spesifikasinya juga udah sangat jelas, gitu kan ya. Cuma kalau nggak hati-hati nanti yang terjadi orangnya mati, gitu kan ya, karena alatnya ini malfunction ataupun tidak bisa memenuhi kebutuhan, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya kita ngelihatnya dari size, namun juga dari sisi complexity, gitu kan ya. Jadi pertama kalau dari besar kecilnya proyek, saya anggap ini juga ini berarti baik secara size, secara complexity ya. Jadi ini sama, gitu ya. Jadi proyek skala kecil, kompleksitinya kecil, gitu kan ya. Itu pada satu ekstrim kemudian di ekstrim ujungnya ini adalah proyek skala besar dan kompleks, gitu ya. Contohnya adalah bikin sistem terintegrasi reaktor nuklir, gitu kan ya. Itu udah besar, kompleks juga, gitu ya. Habis itu juga harus hati-hati. Tentu saja sebenarnya gampang jawabannya. Maka teknik dari metode engineering-nya, oke ya, itu pasti akan menyesuaikan, gitu ya. Karena kalau proyeknya kecil berarti juga size kecil, kompleksitinya juga kecil, ibaratnya itu ini sekumpulan disiplin, sekumpulan jurus, nggak perlu dikeluarkan semuanya lah, gitu kan ya. Jadi termasuk juga bisa dipilah-pilah, gitu ya, dipilih-pilih, gitu kan ya, diakses dulu, artinya perlu dilakukan satu penilaian. Oh, ini kalau skopnya kompleksnya seperti ini, tekniknya yang dikeluarkan cukup ini, gitu kan ya. Oh, ini proyeknya besar nih, skalanya juga besar, gitu kan ya. Maka teknik-teknik engineering yang dikeluarkan juga jadi lebih banyak, gitu ya. Perlu dianalisis misalnya risikonya lah, perlu dianalisis kehandalan, perlu dianalisis performansi, gitu kan ya. Kemudian ibaratnya itu jurus-jurusnya banyak yang dikeluarkan. Kurang lebih seperti itulah jawaban singkatnya.
Oke, kemudian jadi mau jawab nggak? Mangga, Saya Pak. jawab satu lagi deh ya. Ya. Dari Anas, sebentar. Saya kenal nggak ya? Ini mahasiswa saya bukan ya? Oke. Apakah suatu software yang terlalu sering terjadi maintenance, contohnya tiap malam terjadi maintenance, dapat dikatakan software yang bagus? Yang termasuk sering di maintenance itu seingat saya Office gitu kan ya. Office sering di update patch-nya gitu kan ya. Gimana ya? Jawabnya sih bisa bagus, bisa tidak gitu ya. Jadi tergantung tergantung perspektifnya gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Jadi kalau software karena apa ya, software ini juga aging gitu ya, aging itu kayak aja gitu kan ya, menua gitu kan ya, lebih karena biar dia tetap relevan gitu ya, sama kondisi di luar juga ibaratnya berkembang gitu kan ya, itu kan harus penyesuaian kan. Jadi kalau softwarenya kemudian contohnya di maintenance gitu kan ya, saya tadinya softwarenya itu kecepatannya kayak gini-gini aja gitu kan ya. Nah kalau kecepatannya seperti itu aja, sementara secara prosesor juga udah menaik secara cepat gitu kan ya. Nah kalau nggak di maintenance kan berarti jadi obsolete itu kadaluarsa gitu kan ya. Jadi ya mestinya bisa aja bagus asalkan maintenance-nya gampang gitu kan ya, dan tidak atau karena kecacatan atau karena ada bug, karena ada ketidaksempurnaan program kemudian sering di maintenance, tapi yang bagus adalah di maintenance-nya itu karena dan juga untuk menyesuaikan perkembangan gitu ya. Nah ini kan artinya bagus gitu kan ya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu ya, nanti biar bisa catch up dulu sama materi, nanti Mas Jati yang jawab yang lainnya susah-susah. Oke, baik, tadi sudah diceritakan tentang engineering ya. Oh ya, yang engineering tadi itu prosesnya adalah atau tahapannya umum sehingga gitu kan ya, software engineering juga ngikutin tahapan metode engineering yang tadi sudah disampaikan. Jadi bisa dibilang secara umum software engineering ini engineeringnya termasuk yang cukup muda gitu kan ya. Yang tua itu ada sipil, ada mungkin yang lebih dekat dengan alam gitu kan ya. Ada teknik kimia, ada teknik, nah itu lebih tua gitu kan ya. Oke. Nah, ini teori deh, tapi kurang lebih saya percepat aja. Ini namanya adalah body of knowledge, knowledge area atau disiplin-disiplin yang dipelajari gitu kan ya, di dalam program studi software engineering rekayasa perangkat lunak. Jadi tidak usah saya jelaskan satu persatu gitu kan ya. Di situ cukup banyak yang secara knowledge, secara keilmuan ini adalah core di bidang software engineering. Ada kualitas perangkat lunak, jadi bikin perangkat lunak yang berkualitas itu ada ada tekniknya, ada caranya, ada metodenya, gitu kan ya. Kemudian proses pembangunan perangkat lunak tadi, aktivitas atau tahapan-tahapan dalam pembangunan perangkat lunak. Kemudian ada verifikasi, validasi perangkat lunak ini adalah menguji, mentes software, desain perangkat lunak tadi sudah dijelaskan, analisis dan spesifikasi kebutuhan itu di requirement, kemudian adalah analisis dan itu bukan pemodalannya, ini bukan dimodali tapi pemodelan perangkat lunak maksudnya gitu ya. Nah, kemudian karena kita bidangnya engineering gitu kan ya, maka kita juga mempraktekkan yang namanya profesionalisme gitu kan ya. Jadi ada yang namanya etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya kalau secara umum di bidang engineering gitu ya, boleh nggak ya saya bikin bom yang lebih kuat daripada bom atom gitu kan ya. Nah, mungkin kalau secara engineering itu mungkin gitu kan ya. Tapi pertanyaannya adalah etis nggak kita bikin
senjata pembunuh massal gitu kan ya, yang mungkin bisa ngancurin planet bumi misalnya gitu kan ya. Nah ini oleh karena itu terkait dengan bidang teknologi atau bidang engineering gitu kan ya, ini juga sangat penting yang namanya etika profesi gitu kan ya. Jadi ada praktek profesionalisme, termasuk juga apa namanya di satu sisi tidak hanya masalah etis ya, tapi juga gimana sih agar kita apa namanya bisa apa profesional, bisa apa honest, apa integrity dan lain-lain. Nah kemudian, nah ini sekarang yang penting, software engineering itu adalah apa ya, anak dari computer science. Saya nyebutnya computer science di Indonesia jadi ilmu komputer, di Indonesia jadi teknik informatika gitu kan ya. Nah, terjemahannya adalah kalau di bahasa Inggrisnya, walaupun itu secara bahasa beda, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadinya adalah computer science. Nah, kita juga mempelajari gitu kan ya, mempelajari core dari keilmuan computer science. Kita menamakannya bidang komputasi atau komputasional gitu kan ya. Di bidang komputasional ini gitu kan ya, kita mempelajari ada pengantar ilmu komputer, ada pengantar bahasa pemrograman, ada yang namanya algoritma, ada yang namanya struktur data, organisasi komputer, kemudian sistem operasi, pengantar data, pengantar jaringan komputer. Nah ini adalah disiplin-disiplin atau keilmuan-keilmuan yang dipelajari oleh bidang-bidang komputasi, gitu kan ya. Termasuk bidang komputasi itu RPL, ada teknologi informasi, ada sistem informasi, ada teknik komputer, dan tentu saja ada teknik informatika atau ilmu komputer. Gitu kan ya. Nah kemudian tentu saja gitu kan ya ada matematik gitu ya, matematik gitu ya, itu apa ya? Itu adalah dasar, itu adalah notasi engineering gitu kan ya. Jadi notasi itu juga model gitu kan ya. Jadi kita memodelkan di bidang engineering ini menggunakan alatnya namanya matematik gitu ya. Dan tentu saja juga ada pelajaran-pelajaran terkait dengan engineering atau teknik. Oke, baik, next. Nah, dari sampai mana ya? Kita udah mereview software engineer, software developer, kita sudah melihat metode engineering, kita udah lihat tahapan atau proses-proses dalam pengembangan perangkat lunak. Di situ terlihat run dari software developer gitu ya, dan software developer itu bisa menjadi lebih spesifik gitu ya. Software developer bisa menjadi software tester, bisa menjadi business analis, bisa menjadi requirement engineering ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat sekarang kita ke top skill for software engineer. Oke, jadi kurang lebih nih ya, ini mungkin sedikit retrospektif diskusi. Jadi manakah yang lebih luas? Software developer atau software engineer? Mana yang lebih luas? Halo? Mana yang lebih luas? Software developer atau software engineer? Boleh di chat. Ini mohon maaf nih karena saya nggak milenial, jadi harusnya pakai Kahoot gitu ya, atau Menti atau pakai Slido gitu ya. Mana yang lebih luas, software developer atau software engineer? Pak, sudah ada yang jawab. Oh, sudah ada yang jawab, engineer. Oh, baiklah. Oke, betul. Betul ya, jadi software engineer ya. Nah, maka sekarang kita lihat nih. Jadi ini ada ya di internet lah, tapi kalau kita browsing-browsing, kalau kita bandingkan ya kurang lebih akan mirip-mirip gitu ya. Ternyata di bidang engineering gitu ya, software, dan sebetulnya juga di bidang lain juga saya yakin juga punya kemiripan gitu ya, bahwasanya skillnya itu tidak hanya skill sifatnya teknis saja itu ya, namun juga ada skill-skill yang lain gitu ya. Tentu saja ada skill problem solving ya, nanti kita coba bahas di slide selanjutnya itu ya. Jadi problem solving itu
Kenapa gitu kan ya? Ya karena bidang engineering ini mulainya dan yang dipecahkan itu adalah problem gitu ya. Jadi sehari-hari orang teknis itu berhadapan pada problem, kemudian dibikinlah solusi teknisnya gitu kan ya. Kalau orang software engineering maka solusinya berbentuk software gitu kan ya. Kalau teknik sipil maka problem dia misalnya bangun jembatan di area yang tanahnya labil gitu kan ya. Kalau tanahnya labil ini mau nggak mau gitu ya seorang teknik sipil gitu kan ya itu harus ngukur-ngukur, harus survei, harus mempelajari dulu gitu kan ya yang sudah ada ya, di tempat lain kalau membangun yang tanahnya labil seperti apa gitu kan ya. Jadi skillnya adalah skill problem solving gitu kan ya. Dan biasanya gitu kan ya namanya skill ini semakin kita men-solve problem maka kita jadi berpengalaman. Nah kemudian gitu kan ya erat kaitannya dengan skill yang lain itu adalah attention to detail, itu artinya dia juga harus paham dengan dan perhatian dengan yang detail ya. Karena kalau tidak komprehensif analisis atau pemahamannya, misalnya itu kan ya, mungkin cara paling gampang juga jelasin yang ibaratnya ini adalah satu konstruksi atau mesin ya, gara-gara kurang satu skrup aja gitu ya, mungkin kalian pernah lihat yang flight investigation gitu kan ya, jadi ada di channel gitu ya, itu biasanya pesawat yang yang kemudian crash gitu kan, yang kecelakaan itu bisa aja karena balotnya kendor gitu kan ya, kemudian ada satu bagian yang hilang gitu ya. Nah ini artinya detail ini sangat penting gitu ya, bahkan juga bisa jadi super penting gitu kan. Nah kemudian ada tuntutan clear communication, jadi harus komunikatif juga karena biasanya di bidang engineering gitu kan ya, apalagi juga di bidang software itu juga harus berhadapan dengan customer atau klien, itu kerjanya adalah kerjasama tim gitu ya. Jadi dia harus berkomunikasi secara baik secara internal tim dan juga dengan kliennya juga gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian juga harus continual learning ya. Tadi kan dibahas soal maintenance, soal perkembangan zaman. Jadi termasuk yang perubahannya sangat cepat ini di bidang teknologi informasi itu juga apps gitu kan ya. Entah karena perubahan ini karena faktor lingkungan, kebijakan, pemerintahan misalnya gitu kan ya, organisasi, hardware atau mesin juga sama gitu ya. Termasuk juga teknologi yang terkait dengan software ini kan saling berkaitan. Kalau mereka berubah gitu kan ya, masa sih kita masih ngoding pakai gaya atau pendekatan zaman Pentium 4 gitu kan ya. Ada yang tahu Pentium 4 nggak? Nah, itu kan nggak mungkin lah ya. Sekarang teknologinya udah sampai cloud gitu kan ya. Nah, tentu saja kemudian harus selalu belajar terus-menerus. Continue gitu kan ya. Kemudian teamwork ya tadi sudah dibahas. Kemudian empathize with end user. Ini artinya harus berorientasi ke customer gitu ya. Jadi kita bikin software pada akhirnya itu akan dipakai oleh orang lain gitu kan ya. Jarang yang bikin software itu karena mau tak koleksi gitu kan ya. Orang lain nggak boleh pakai, nggak boleh tahu gitu kan ya. Apa poinnya gitu kan ya. Dan biasanya kan ini profesi kan artinya dia mendapat pemasukan atau bayaran dari customer atau pihak yang pakai software kita. Jadi jadi gambaran software developer yang menyendiri, yang pakai kacamata tebal nggak ketemu orang itu sekarang tidak zamannya gitu ya. Jadi sekarang itu bahkan harus nyari-nyari ide, harus membangun komunikasi dengan end user. Dan ini levelnya empathize. Empathize itu artinya kita itu harus meletakkan perspektif atau pandangan kita pakai kacamata orang lain gitu kan ya. Pada akhirnya yang akan makan hasil atau produk dari software ini adalah end user gitu ya. Jadi levelnya empathize. Oke ya. Baik, next. Nah, ini apa nih? Nah, ini kita lihat ya. Ini kan artinya ada kesamaannya. Ini ada sumber di internet yang mengatakan skill-skill yang sebaiknya kita masukkan di dalam profile LinkedIn kita, dalam portofolio
LinkedIn kita tadi problem solving masuk ya, jadi itu skillnya adalah sifatnya analitis gitu kan ya, kemudian ada research, dan temannya problem solving itu ada critical thinking, tadi komunikasi juga kita bisa melihat gitu ya, termasuk istilahnya itu oral dan written and verbal gitu ya, tertulis dan secara verbal gitu, komunikatif. Kemudian kalau sekarang ini juga ada marketing gitu ya, berarti tidak hanya berkomunikasi namun juga marketing gitu ya. Tapi ini apa namanya yang sebaiknya ya. Jadi mungkin kita juga punya preferensi tertentu, boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian juga bagian dari kita memahami end user kita ini, kita juga mestinya bisa menyesuaikan gaya, level ataupun bahasa komunikasi kita gitu ya. Nah, artinya emang kita orang teknis, tapi begitu kita harus ngomong, harus berhadapan dengan customer atau klien kita, maka gaya berbicara kita kemudian lebih lebih business oriented lah gitu kan ya. Jadi ada business storytelling, ada business analisis gitu kan ya. Kemudian tentu saja orang bekerja itu pasti ada yang namanya jenjang karir gitu kan ya. Berarti kalau jenjang karir ini even dia adalah orang teknis gitu ya, programmer 100% gitu ya misalnya itu ya, suatu saat dia mungkin akan lead tim, bahkan dia juga mungkin akan pada posisi yang di manajerial gitu ya. Jadi artinya juga skill manajemen ini penting gitu kan ya. Coaching, leadership, negotiation itu juga skill-skill di bidang manajemen, dan tentu saja adalah IT, information technology, tech support, UI dan data presentation. Oke ya, next. Nah, ini maksudnya apa sih naruh ini, saya juga agak bingung, tapi kurang lebih ya ini adalah source code ya, seperti itu. Saya ingin bercerita ya software. Kalau software, jadi kan tadi software engineer lebih luas ya. Nah, ini mungkin kembali ke software developer ya ceritanya, atau versi dari software developer. Software developer, pertanyaannya gini, switch role, perpindahan role antara software engineer dan software developer gitu kan ya. Jadi basically sih software engineer gitu kan ya, karena dia juga yang di engineering, yang di rekayasa adalah software, dia bisa menjadi software developer gitu kan ya. Cuma software developer kalau dia mau switch ke software engineering, artinya atau sejatinya dia harus upgrade knowledge di bidang engineering lainnya, karena software developer ini typically gitu ya, secara tipikal dia akan berangkat dari yang namanya coder atau programmer gitu kan ya. Dia nulis source code gitu ya, dan programmer atau coder ini gitu ya, pada saat nulis source code sebetulnya analisa proses bisnisnya atau analisa dari kebutuhan atau solusinya itu dilakukan dulu oleh temannya di tim gitu ya. Jadi temannya yang sebagai bisnis analis, sebagai requirement engineering itu melakukan analisa permasalahan. Setelah permasalahannya berhasil atau selesai dianalisis, kemudian hasilnya diserahkan ke programmer untuk kemudian programmer mengimplementasikan dalam bentuk source code gitu kan. Jadi basically software developer itu kan ya, typically adalah programmer atau coder ya. Kemudian dia berkembang minus skill engineering gitu ya. Minus skill engineering, karena kalau ditambahin disiplin engineering, kemudian dia akan menjadi software engineer gitu kan ya. Yang pandangan software engineer ini tidak hanya fokus dan tidak hanya mengerti dan mengurusin yang namanya penulisan source code atau kode program, namun seorang software engineer ini juga mampu kemudian melihat sistem ini secara lebih komprehensif, kemudian juga menerapkan metode-metode engineering, dan dia juga mengetahui tools-tools engineering. Di bidang engineering itu ada yang namanya manajemen risiko, maka dia kemudian juga mengetahui tools di manajemen risiko ini apa, kemudian kaitannya dengan safety and critical system gitu kan ya, itu ada toolsnya, ada analisis metodologinya, dan banyak tools-tools yang lain, termasuk dia juga
seorang software engineer ini dalam konteks engineeringnya dia juga bisa saja beririsan ataupun juga mempelajari yang namanya manajemen, karena kita tahu bahwasanya teknologi atau teknik itu juga harus hand in hand dengan manajemen gitu ya, sehingga dia juga harus bilang manajemen ya. Sementara kalau software developer itu pada dasarnya dia fokus ke ke scope pengembangan sistem, biasanya adalah programmer gitu ya. Oke, next. Nah, ini sekaligus juga untuk menguatkan bahwasanya pekerjaan software developer itu ya dia develop itu program, nge-code gitu ya, dan juga test software, ataupun dia juga bikin upgrade dari satu aplikasi, kemudian dia juga bisa memonitor kualitas atau performance dari aplikasi. Jadi kalau kita lihat pekerjaannya itu spesifik dan terkait dengan software dan daur hidup dari software, itu kan ya, umur dan pemakaian dari software. Oke, next. Nah, oke, jadi people and project, system and services. Jadi kita bisa lihat ini tadi itu karir path dari software engineer gitu kan ya. Jadi entry levelnya adalah atau dia masuk sebagai software engineer seperti itu, kemudian setelah beberapa proyek, setelah handle beberapa proyek ataupun berdasar lamanya dia di software engineer junior gitu ya, seperti itu dia naik ke senior software engineer. Setelah sama itu ya, setelah pengalaman handle more bigger project dan juga have some experience, maka senior software engineer ini dia bisa kedua track gitu ya, dua track. Yang pertama adalah ke arah system and services, berarti dia lebih fokus mendalami sistemnya gitu kan ya, mendalami sistem atau aspek teknisnya, maka dia menjadi secara karir itu ya, dia ke staff engineer dulu, kemudian ke senior staff engineer, kemudian baru ke principal engineer. Nah, sementara senior software engineer yang kemudian lebih ke track people and project gitu kan ya, berarti manajemen gitu ya, seperti itu, dia akan jadi technical lead. Jadi dia lead di sisi tetap aja teknis karena ini bidangnya engineering gitu ya. Kemudian jadi engineering management. Kemudian di posisi berarti posisi min satunya gitu ya, itu menjadi VP, Vice President atau Director of Engineering gitu ya. Kemudian nanti jadi CTO, Chief Technology Officer, atau bisa jadi CIO, Chief Information Officer gitu ya. Ini adalah Head of Engineering gitu kan ya. Kurang lebih ini mungkin nggak standar tapi menggambarkan jalur karir path-nya gitu kan ya. Mungkin perusahaan-perusahaan kalau di level nasional atau lokal mungkin ada Telkom, Bukalapak, atau Gojek, Traveloka, kurang lebih mirip-mirip punya adalah, mungkin istilahnya nggak sama persis tapi kurang lebih akan ada karir path-nya. Ya, seperti itu. Baik, next, sepertinya ya sudah selesai. Terima kasih. Saya cukupkan dulu presentasinya. Kita akan ke sesi tanya jawab gitu ya. Saya kembalikan dulu lah ke moderator untuk mengatur jalannya sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dana atas penjelasannya ya. Cukup lengkap rasanya menceritakan, memaparkan tentang seperti apa pekerjaan dari software engineers ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Febri ya. Oke. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingat Silakan Pak. kepada para peserta agar mengisi form
feedback ya untuk mendapatkan elektronik sertifikat ya. Jadi di kolom chat itu sudah ada linknya, silahkan diklik dan dijawab ya. Baik, saya akan coba pandu sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan dari Hilmi Fadlur Rahman. Apakah sebagai programmer kita harus fokus di satu bahasa yang populer atau belajar paradigma programming sehingga kita mengerti struktur dan cara kerja dari berbagai bahasa program? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Jati. Silakan Pak Jati. Oke, pertanyaan tadi, apakah kita harus, mungkin pertanyaan lebih mending fokus di satu bahasa atau banyak bahasa ya? Sebenarnya kalau kita ngomong engineering, bahasa itu cuma tools ya, gitu. Jadi logikanya gini, misal kalau kita mau minta bikinin rumah nih, gitu ya, bikinin rumah. Nah, berdasarkan iklimnya, ternyata cocoknya pakai kayu nih bikin rumahnya, gitu. Tapi karena kita cuma bisa bikin pakai beton, ya akhirnya dipaksain pakai beton, gitu ya. Secara konsep engineering itu nggak bener. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan masalah penggunanya, gitu ya. Masalah penggunanya adalah iklimnya kayak gini, rumahnya maka harus pakai kayu supaya masalahnya selesai. Bukan kita yang membatasi, saya cuma bisa pakai beton gitu. Ya sama aja kalau kita ngomong di secara engineering gitu ya, development dari segi engineeringnya, ya butuhnya apa? Kalau cepat pakai bahasa yang memang mendukung cepat. Misal Erlang gitu. Kalau butuh bahasa yang safe, yang aman dari kesalahan gitu ya, bisa pakai ada gitu. Ya banyak lah gitu. Tapi sekali lagi mungkin tadi ada sebutan paradigma, ya yang lebih cocok kita belajar paradigmanya dulu karena bahasa itu biasanya dibikin di atas paradigma. Kalau udah ngerti paradigmanya bisa lebih cepat belajar bahasanya gitu. Itu Pak Bunyamin. Ya. Dari Pak Dana barangkali ada tambahan atau? Oh, maaf, apa namanya ini saya kelewat karena lagi ngawas ujian. Maaf, maaf Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak saya Pak. Siap. Yang dari Anas ya? Ya. Anas. Apakah suatu software yang terlalu sering terjadi maintenance, contohnya tiap malam terjadi maintenance, dapat dikatakan software yang bagus? Maaf Pak Bunyamin, yang ini sudah saya jawab tadi. Oh, yang sudah ya? Anas. Ya. Berarti yang Andika Bayu ya Pak ya? Ya. Jika suatu perangkat lunak sering terjadi kendala, sehingga tidak bisa diakses 24 jam, apakah dapat dikatakan terdapat kesalahan saat proses engineering-nya? Oke, baik Pak, saya coba jawab Pak ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya dipelajarin nih di mata kuliah di prodi kami RPL itu ya, apa terkait dengan aspek availability itu ya, ketersediaan. Jadi gini, sistem itu adalah di engineers by design gitu ya. Jadi kalau kita berharap misalnya software kita aman gitu kan ya, maka pada saat proses membuatnya kita mendesain ada aspek keamanan apa di dalam desain sistem kita gitu ya, sehingga nanti sistem diimplementasikan apa namanya softwarenya aman karena kita sudah bikin ada loginnya, kemudian habis itu ada proses yang namanya autorisasi, autentikasi, apa namanya dan lain-lain dan sebagainya, logging, tracing gitu kan. Nah itu karena kita desain dari awal. Jadi bisa dibilang kalau nggak bisa 2 jam dan apa namanya kemudian juga tidak ada apa namanya pola yang pasti, berarti kan kita tahu ini kok kayaknya kadang 24 jam, kadang 3 jam, ini berarti kan apa namanya kayak untung-untungan. Nah bisa saja karena sejak dari awal nggak didesain itu kan ya, tidak didesain menyediakan level atau tingkatan availability tertentu lah gitu ya. Jadi bisa saja itu apa namanya ya karena nggak didesain gitu kan ya, seperti itu. Oke ya, mungkin itu Pak jawabannya Pak. Ya, terima kasih Pak Dana. Ya, ini selanjutnya pertanyaan dari anak Agung Gede Wiranata ya. Ini ditujukan kepada Pak Jati ya. Jadi katanya tadi dikatakan bahwa jika ada sedikit kesalahan pada software dapat berakibat fatal seperti Mars Climate
orbiter MCO milik NASA. Bukankah jika kita berbicara soal perusahaan besar seperti NASA, sedikit tidak mungkin tidak melakukan pengujian berulang-ulang sebelum benar-benar dirilis? Siapakah yang harus disalahkan saat terjadi kegagalan tersebut? Apakah require-nya, programmernya, tester, atau bahkan pemimpin proyek tersebut? Ya, silakan Pak Jati. Oke, siapa ya? Saya harus salahin ya. Pertama dulu ya, tidak mungkin melakukan pengujian berulang-ulang. Konsep pengujian dari situ dulu ya. Kalau kita konsep bilang pengujian, kita tidak bisa menguji semuanya, gitu. Jadi mungkin aja ada yang terlewat, gitu ya. Jadi pengujian secara menyeluruh itu nggak mungkin. Kita pasti sampling karena kombinasinya terlalu banyak. Jadi kita ambil sedikit. Biasanya yang mana sih yang penting, gitu ya. Jadi situ dulu. Nah, siapa yang mungkin salah? Semuanya mungkin salah, gitu ya. Ketika kita ngomong engineer, bukan cuma di software engineer, ketika kita bicara seluruh engineer gitu ya, prinsip yang dipegang adalah kualitas produk itu tanggung jawab pribadi gitu ya. Kualitas produk yang dibuat adalah tanggung jawab pribadi. Jadi ketika tadi misalnya, ada masalah nih di CMO sampai meledak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Yang pertama, tester bakal mikir, testing saya bener nggak gitu ya. Project manager ngomong quality assurance yang sudah saya tetapkan bener nggak, jadwalnya masuk akal nggak. Programmernya mikir, saya udah nerapin nggak, kenapa kalau saya nggak dapat requirement yang lengkap saya nembak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Requirement juga mungkin mikir, saya requirementnya kenapa ya nggak kebayang yang kayak gitu. Jadi siapa yang disalahkan, semuanya harus disalahkan gitu. Kita nggak bisa bicara bahwa ini satu orang nih nggak bener di bagian ininya, tapi ketika satu orang salah, ada orang lain yang bakal mengingatkan gitu. Jadi kalau ada satu orang yang salah terus tetap maju sampai ujung, ya salah semuanya gitu istilahnya gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba nembak, ini orang salah. Mungkin penyebabnya dia, tapi yang lain juga bukan berarti lepas dari kesalahan. Gitu Pak. Gitu ya, anak agung gede. Percayanya apa sih? Ya itulah pokoknya. Oke. Cukup begitu Pak pertanyaannya. Barangkali ada yang mau ditambahkan dari Pak Dana? Ya Mas, sedikit Mas. Jadi betul ya, pertama ini juga ini dalam konteks keilmuan. Jadi dalam konteks keilmuan, jadi ilmu itu berfungsi gitu kan ya. Dan keilmuan itu dibangun sedikit demi sedikit gitu kan ya. Jadi bisa saja error katakanlah di abad saat ini atau kekinian bahkan detik ini gitu kan ya, kok masih error sih padahal NASA gitu kan ya. Bisa saja memang ada aspek manusia gitu kan ya, bisa gitu kan ya, yang bangun juga manusia gitu kan ya. Tapi katakanlah manusianya sudah melalui serangkaian checklist prosedur gitu kan ya, tapi tetap aja ada kesalahan. Jadi bisa saja memang ada hal-hal yang belum 100% kita pahami gitu kan ya. Maka sebetulnya salah satu fungsi untuk testing itu adalah debug gitu ya. Itu memang tidak diniatkan menulis atau membuat kesalahan, tapi oleh karena itu seorang tester itu justru yang susah itu nemuin kesalahan-kesalahan ya, karena yang terjadi adalah pada saat kita mendesain termasuk juga membuat algoritma, itu bisa aja ada satu kondisi atau kemungkinan kombinasi dari satu state gitu ya, ataupun beberapa state itu menjadi sangat banyak gitu kan ya. Bahkan akan terlalu susah untuk dilakukan pemeriksaan secara manual gitu kan ya. Jadi state-nya itu yang harus diperiksa, yang tadi Pak Jati bilang itu bisa aja sangat banyak sekali gitu kan ya. Dan itu nanti bisa kombinasi gitu kan. Makanya dari sisi keilmuan gitu ya, di bidang software engineering pun itu juga terus berkembang untuk bagaimana proses desain termasuk verifikasi, validasi ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan situasi yang juga menjadi kompleks gitu ya. Jadi memang tidak dijamin gitu kan ya, even itu NASA atau Tesla pun gitu kan ya, itu zero defect atau zero error atau zero bug itu nggak ada jaminan gitu kan ya, karena
kemudian situasinya menjadi jauh lebih kompleks juga. Kurang seperti itu tambahnya Pak Bunyamin. Ya, terima kasih Pak Dada. Ya, seperti dokter sama insinyur ya kali ya, software engineer gitu. Ya Kalau Pak. salah treatment bisa mengakibatkan orang meninggal. Pertanyaan selanjutnya barangkali di ini ya, saya bacakan dari Arya Wahyu. Manakah yang lebih diprioritaskan ketika membangun software? Apakah membangun software yang menguntungkan dari sisi bisnis atau membangun software yang memenuhi kebutuhan customer? Silakan Pak Dana atau Pak Jati yang mau menjawab. Boleh saya aja ya. Padahal kan lagi ngurusin sesuatu di bawah. Oke. Pertama siapa yang minta ya? Mungkin pertanyaannya itu. Kalau kita ngomong dari segi bisnis, harusnya yang namanya bisnis yang bisa menguntungkan itu ya yang bisa menguntungkan customer yang bisa ngasilin duit gitu ya istilahnya gitu. Kalau kita ngomong bisnis ya kita menginginkan customer mengeluarkan uang. Nah untuk mengeluarkan uang yang memenuhi kebutuhan customernya kayak gimana gitu. Itu tapi ya itu kondisi idealnya gitu ya. Pada akhirnya kalau kondisi realitanya siapa yang mesen aplikasinya duluan gitu ya. Siapa yang memberikan proyek pembangunannya. Indian biasanya ya tentu klien dulu, sisi bisnisnya gitu ya, yang pengennya apa. Jarang kita, tapi kalau udah apa istilahnya ya namanya bisnis ya, bisnis itu tujuannya ya mencari uang gitu ya, mencari uang ya gimana caranya customer ini bisa dapat uang, entah lewat memenuhi kebutuhannya atau malah mungkin bisa ada cara-cara lain gitu ya. Gitu. Ya Indian balik lagi siapa kliennya. Nggak bisa semudah itu ya gitu ya, istilahnya nggak bisa semudah ya udah kita harus tetap penuhin kebutuhan customer semuanya gitu ya. Ya tetap aja mungkin memenuhi kebutuhan customer semua itu membutuhkan biaya yang secara keuangannya malah lebih mahal bikinnya daripada dapat untungnya ya pasti nggak akan terpenuhi gitu. Itu sih kalau dari Mungkin saya. Pak Jati mungkin maksudnya yang ditanyakan itu bukan project kali ya, tapi bikin software ala startup itu. Nah itu. Oh mungkin ya kalau ala startup ya tetap bisnis. Kalau kita punya sebagai startup ya. Kalau sebagai startup pertama tetap bisnis. Sekali lagi tadi sama sih logikanya. Kalau kita memenuhi kebutuhan customer dengan pembangunan yang lebih mahal daripada keuntungannya gitu ya. Ya akhirnya kita rugi. Sebagai startup ya kita bakal bangkrut gitu ya. Indian kita harus milih mana yang menghasilkan value buat perusahaan gitu. Gitu Pak Bunyamin. Oke. Ya menarik nih. Ya barangkali terbuka juga barangkali ada yang mau menambahkan ya Pak Dana atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya nambahin dikit ya Mas. Nambahin dikit Pak, maaf Pak. Apa namanya ya? Waktunya nih. Ya, jadi tentu saja gini, ada software yang memang apa namanya dari software itu developernya hidup itu kan ya, artinya digaji atau pendapatan dari situ gitu kan ya. Tapi gini ya, ini kan sebetulnya sejalan ya. Kalau apa namanya ya kebutuhan customer terpenuhi, maka customer mau kok apa namanya ngeluarin uang gitu kan ya. Kalau dia jelek gitu ya, di era sekarang ini kalau jelek customer akan gampang pindah ke aplikasi lain yang sejenis gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya adalah sejalan ya. Jadi ya mestinya sih dua-duanya gitu ya. Kalau banyak yang butuh gitu kan ya, customer mau beli kok gitu kan ya. Seperti itu. Pak nambahin saja Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita bacakan dari Hilmi Fadlur Rahman lagi ya. Tadi sudah. Oh, ya. Apakah sebagai software engineer maksudnya mungkin ya, kita dituntut jago ngoding, apa perlu mengerti algoritma yang kompleks? Nah, ini ditujukan untuk Pak Jati. Pak Jati spesial nih dari Hilmi Fadlur Rahman. Kenapa ke saya? Ya nggak apa. Ya kan, Pak? Apa ya? Kalau kita ngomong engineering gitu ya, sebenarnya kita posisinya ada banyak dari orang yang ngerti masalahnya, nyari masalah gitu saya nyebutnya, orang yang nyari masalahnya, orang yang nyari solusinya, orang yang menerapkan solusinya, sampai orang yang memastikan solusinya benar atau nge-manage semuanya gitu ya. Apakah semuanya harus jago ngoding di level yang sama gitu ya? Enggak.
Kalau saya jawabnya enggak. Tapi apakah harus bisa ngoding? Tentu, gitu ya. Apakah harus bisa ngoding? Tentu. Kenapa? Karena mereka harus bisa berpikir dari level orang yang mengerjakannya, gitu ya, istilahnya kayak gitu. Kalau kita cuma sekedar nyari masalah, nggak sadar nih masalah ini bisa diselesaikan atau enggak, nanti resikonya kita ngeyahin ke klien gitu sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa bangun, gitu istilahnya gitu. Ya, gitu ya. Atau project manager malah bikin jadwal gitu ya, tapi tidak berdasarkan perspektif dari programmernya karena dia nggak ngerti gitu ngoding itu kayak gimana, itu juga bisa gitu. Jadi kalau menurut saya harus bisa tapi nggak harus jago gitu. Tadi ada ngomongnya algoritma yang kompleks, saya juga ngerti algoritma yang kompleks itu kayak gimana, tapi kalau harus jago banget enggak gitu, tapi setidaknya ngerti gitu ya codingan itu kayak gimana, ngoding itu ngapain, konstruksi itu ngapain gitu dari saya. Ya. Jadi di seluruh pekerjaan software engineer itu semuanya minimal harus bisa ngoding ya, termasuk kayak tester itu ya. Ya, harus ngerti gitu ya, karena apalagi tester harus tahu orang itu kebiasaan ngoding kayak gimana sih, resikonya di mana sih yang biasanya keluar bug gitu ya, istilahnya kayak gitu. Iya, iya. Ini jadi yang mau kuliah di RPL ya harus mau ngoding ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Andika Bayu Distira Arda Putra ya. Apakah di Indonesia aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, dan lain-lain sudah menerapkan software engineering dengan baik? Nah, ya silakan dijawab oleh Pak Danang. Ya, saya dulu Pak, apa namanya? Ini teorinya gini. Teorinya adalah jadi ini teorinya terkait dengan proses pengembangan perangkat lunak dan produknya. Jadi mestinya produk atau software yang bagus itu dihasilkan dari proses pengembangan perangkat lunak yang bagus dan berkualitas juga, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau prosesnya bagus ya produknya bagus, katanya. Nah, dan ini artinya kalau prosesnya jelek, kayak kemungkinan produknya jelek lah, gitu ya. Berarti kan ini tinggal dibalikkan, gitu kan ya. Gojek sama Tokopedia itu sudah bagus belum ya? Sudah bagus atau belum ya, gitu kan ya. Tapi kalau Gojek atau Tokopedia itu katakanlah sudah bagus, ya jawabannya gitu kan ya, nothing for sure ya, tapi kurang lebih prosesnya juga mestinya sudah bagus. Gitu. Karena ini bukan apa, ini bukan sesuatu apa, ini bukan magic gitu kan ya. Mungkin nggak sih prosesnya apa namanya, prosesnya jelek tapi produknya bagus gitu kan ya. Itu kan jadinya magic ya, apa ilmu sihir gitu kan ya. Tapi ini adalah apa, satu realitas, satu kenyataan gitu ya. Jadi kalau softwarenya produknya bagus, ya kemungkinan apa namanya prosesnya itu juga bagus gitu kan ya. Dan ini apa teorinya di teori apa software proses, di teori di software quality assurance gitu kan ya. Nah, ini juga mirip dengan brand atau merek gitu ya, McD misalnya. Kalau kita dengan merek McD itu kebayang nggak sih apa namanya rasa ayamnya akan standar gitu kan ya, mau di Bandung, di Jakarta, di Bogor gitu kan ya. Kenapa kok bisa apa namanya rasanya standar gitu kan ya, produknya standar? Karena prosesnya juga standar gitu kan ya. Jadi proses yang baik itu juga memberikan jaminan produknya baik. Kurang lebih seperti itu Pak Benyamin. Nah, kurang lebih seperti itu Andika. Ya. Oh ya, baik Pak. Dari informasi teman saya yang sering ini Pak jualan online, katanya bapak-bapak suka Tokopedia, ibu-ibu suka Shopee. Oh ya, kenapa Pak? Kok bisa? Ya tuh kata teman saya. Jadi memang yang lain katanya lagi rada redup ya. Oh, gitu. Ya. Oke Pak, baik. Dari info. Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari anonim Pak, boleh? Oh boleh Pak, kok nggak ada di sini ya Pak? Oh ke Bapak langsung kali ya? Ya, kebetulan lagi ini katanya sih titip salam buat Pak Dana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak katanya tips untuk belajar dan implementasi desain pattern yang enak untuk diterapkan pada startup atau perusahaan yang mulai berkembang Pak. Karena permasalahan produk semakin berkembang, orang semakin banyak,
kode semakin banyak dan berantakan, jadi sulit untuk pasang dan optimasi katanya tuh Pak. Sebentar ya. Pertanyaannya, oke. Nah, ini yang ini ya, apa namanya, pasti praktisi lah yang tanya ya. Ya, Iya, jadi gimana ya, yang namanya desain pattern ini atau pola desain, dia kan apa ya, pasangan antara problem dan solusinya berupa desain, dan itu apa namanya, sudah dikumpulkan, makanya kita bisa mencari atau melihat di katalognya, walaupun namanya katalog, tapi sebetulnya di website, di internet sudah banyak yang mendokumentasikan atau mengkatalogkan ya. Mau nggak mau berarti ini harus ada yang spesialis gitu kan ya. Kalau secara skill berarti ini gabungan antara skill tadi ya, engineering, tapi lebih ke arah yang apa namanya, critical thinking gitu kan ya, yang problem solving untuk menganalisa gitu ya, ini problemnya seperti apa sih gitu kan ya. Dan karena design thinking desain sprint tadi, desain pattern ya, saya soalnya ada 3 desain gitu kan ya, desain pattern ya Pak ya. ya Pak. Ya, karena ini adalah desain pattern, maka yang dilihat ini berarti perlu analisis permasalahan yang muncul berulang-ulang apa gitu kan ya. Karena secara teori itu kan desain pattern itu masalahnya berulang-ulang muncul, kemudian setelah itu berarti kita membaca katalog untuk kemudian memetakan desain pattern yang cocok apa. Jadi pada dasarnya itu prosesnya adalah understanding dulu, memahami, kemudian menganalisis permasalahannya, kemudian menganalisis dan mengidentifikasi solusinya apa. Nah itu berarti tinggal diambil desain pattern misalnya. Dan karena ini udah startup, mungkin juga saya sedikit saran, ini tinggal pelajari lagi yang namanya software product line gitu kan ya. Lini produksi software itu juga ada, itu apa namanya, biasanya untuk pengembangan variasi dari fitur yang udah ada seperti itu. Kurang lebih sih itu Pak, mungkin nanti bisa ngobrol lagi Pak dengan yang bersangkutan. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Seluruh jawabannya ya. Barangkali karena pertanyaan sudah habis Pak, barangkali kita akan sesi foto dulu untuk para peserta yang hadir saat ini. Silakan menyalakan kameranya. Ya, kebetulan ada 4 layar ya. Layar pertama, ya, layar pertama saya potret. Layar kedua, layar ketiga, layar keempat. Ya, Pak Febri, barangkali ada yang mau diumumkan sebelum ditutup? Oh ya, hari Senin tanggal 2 November kita ada webinar lagi ya Pak Febri? Iya, benar Pak. Insya Allah tanggal 2 November, hari Senin, pukul 9 ya. Nanti akan kita sharing juga pengumumannya di komunitas grup dan di link-link resmi ini ya, Telyu. Ya, tentang. Jadi kalau misalnya bisa bergabung kembali gitu. Ya, data science ya Pak Febri ya? Iya, kakak data science Pak gilirannya. Insya Allah Pak Yulian Sibaroni ya, judul tentang data science dan kaitannya dengan sosial media. Oh iya, ya, salah satu tema yang menarik juga. Barangkali dari peserta yang saat ini hadir bisa mendaftar ulang ya nanti Pak Febri ya. Iya, nanti akan kita sebar kembali Pak pengumumannya. Baik, rasanya rangkaian acara sudah kita laksanakan dengan lancar.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber, para pembicara, Pak Jati, sama Pak Dana ya atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Kemudian juga kepada host Pak Febri dan juga terutama kepada para peserta dari ini saya nggak tahu dari seluruh Indonesia barangkali ya, dari kalangan SMA, mahasiswa dan juga mungkin dari umum ya. Baiklah, acara kita tutup dengan ucap hamdalah. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Oh, mohon maaf ada yang kelewat. Saya mau share dulu. Mohon maaf. Bentar. Ini ya. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Makasih. Ya, Ya, kelihatan Pak. Ucapan terima kasih juga disertakan dengan sertifikat untuk para narasumber ya. Ini simbolis saja dulu ya. Ini untuk Pak Jati. Kemudian yang satu lagi untuk ini Pak Dana ya. Ya, makasih. Lagi pada webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin web. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Halo Pak Jati. Wadaf. Ada fansnya Pak Jati seperti. Aduh, dapat. Pak.